Baiklah, terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Pardosi atas puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Baik, saudara-saudaraku semuanya, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu memenuhi kami dengan hikmat firman-Mu, sehingga kami semakin dalam, semakin mengetahui lebih jauh lagi tentang kehendak-Mu yang begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi, begitu lebar. Engkau nyatakan ya Tuhan menjadi jalan kehidupan yang kami tempuh, di mana di dalam kasih karunia Tuhan ini kami berdiri teguh untuk tetap memuji-muji Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, dan bahkan melalui persoalan-persoalan yang hidup yang kami jalani, yang kami hadapi. Kami tahu ada Tuhan, ada kehendak-Mu, ada firman-Mu, ada hikmat-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di akhir pekan ini Tuhan, kami terus datang memuliakan Engkau Bapa, dan juga diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu yang meneguhkan hati dan pikiran kami dan memantapkan langkah kami Tuhan, untuk selalu dipersiapkan untuk menjalani semua tanggung jawab kami, menyelesaikannya di bawah tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir pekan ini kita tetap bersukacita di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus begitu baik kepada kita semuanya. Ada firman yang terus mencerahkan pikiran dan hati kita, dan menguatkan hati kita untuk melihat betapa Tuhan kita Yesus Kristus menuntun hidup kita, ya, detik demi detik, hari demi hari. Tuhan menolong kita semuanya untuk memahami kehendak-Nya yang terbaik dalam hidup kita. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi membuka kitab fondasi daripada iman mengenal kasih karunia Tuhan, yaitu kitab Roma di pasal 10, ya. Dan kita akan membaca terlebih dahulu, saya akan membacakan untuk kita terlebih dahulu, ya, Roma pasal 10. Saya akan membacakan lagi ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13, dan nanti kita akan fokus ke ayat 12, ya. Ayat 12. Saya baca dulu dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13. Ya, minggu depan kita sudah akan lanjut melihat lagi di ayat berikutnya. Ayat 9, Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 12. Saya baca sekali lagi ayat 12 yang menjadi fokus pembahasan kita pada pagi hari ini. Ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Sekali lagi, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bapak Ibu Saudara,
kemarin kita sudah melihat bahwa jelas ada perbedaan. Ya. Jadi di sini dikatakan sebab tidak ada perbedaan. Dalam hal apa ini? Tidak ada perbedaan. Dalam hal apa? Kita ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Ya, kita lihat ya. Ada perbedaan antara orang Israel dengan orang yang bukan Israel dalam hal berdasarkan rencana, program dan rencana Allah kepada umatnya Israel dan kepada kita umatnya yang bukan Israel. Sekali lagi, kalau ini tidak dibedakan dengan baik di dalam Alkitab, ya, orang yang mempelajari Alkitab, kalau hal ini tidak bisa dibedakan, akan tidak dapat menemukan bagaimana kehendak Allah yang sesungguhnya saat ini. Tidak bisa ditemukan kalau tidak dipahami perbedaan ini antara program Allah, rencana Allah untuk bangsa Israel dan kepada orang yang bukan Israel. Kita adalah orang yang bukan Israel. Justru itu yang dijelaskan Paulus di dalam Roma pasal 9, 10, pasal 10 dan pasal 11 ini. Bahwa ya ada respon ya dan pernyataan penyertaan tanda-tanda ya mujizat yang dan juga pengakuan-pengakuan dosa yang diperlukan sebagai bukti bagi orang Israel ya supaya mereka diselamatkan. Harus ada pengakuan-pengakuan dosa, ada tanda-tanda mujizat yang menyertai keselamatan mereka. Itu bagi bangsa Israel. Itu jelas sekali. Kita lihat mulai dari Perjanjian Lama sampai pada zaman di mana Yesus ada di bumi, jelas sekali tanda-tanda itu diperlukan untuk menyatakan keselamatan bangsa Israel. Beda dengan kita, bangsa lain atau orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang di luar Israel yang disebut saat ini umat Tuhan sebagai gereja tubuh Kristus. Ya, imanlah satu-satunya yang diperlukan untuk menjadi keselamatan kita, untuk menerima atau untuk meresponi keselamatan kita saat ini. Ya, karena bukti nyata, tanda yang paling nyata atas perkenanan Tuhan saat ini kepada kita adalah salib Kristus. Amin. Itulah satu-satunya, salib Kristuslah, darah Kristus, kematian Kristus Yesuslah yang menjadi puncak daripada bukti akan keselamatan kita. Tidak ada bukti lain yang bisa menandingi. Ya, tidak ada bukti lain yang bisa menandingi salib Kristus untuk membuktikan keselamatan kita saat ini. Semua orang yang ingin tahu keselamatannya, datanglah kepada salib. Amin. Ya, bukan datang melihat tanda-tanda, bukan datang melihat penglihatan-penglihatan dan sebagainya. Tidak, itu bukan tanda keselamatan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tanda keselamatan saat ini adalah ada pada salib Kristus. Karena di salib itulah semua dosa umat manusia diampuni Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Tanpa melihat salib, tanpa mengerti makna salib Kristus, tidak ada keselamatan saat ini. Nah, ini yang kita lihat. Kalau di bangsa Israel, orang Israel diselamatkan tidak secara khusus mereka karena melihat salib. Tidak. Dari mana kita tahu? Sudah berkali-kali kita bahas bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus pada saat itu, bukan karena mereka percaya salib Kristus maka mereka diselamatkan. Betul Bapak Ibu ya? Bukan. Tidak ada bukti di dalam Alkitab bahwa Petrus ketika dia dipanggil Tuhan, di saat dia menjala ikan, ya, lalu Yesus memberitakan kepada Petrus supaya dia percaya kematiannya yang menghapuskan dosanya, lalu Petrus percaya akan kematian Yesus, lalu dia diselamatkan menjadi pengikut Yesus. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara ya. Yesus hanya memanggil Petrus, ikutlah aku, ya ikut dia. Ya, lalu Petrus ditanya
oleh Yesus, siapakah aku ini, Petrus, dan juga murid-murid yang lain. Bagaimana pengenalan kamu akan saya? Siapakah saya? Petrus bilang apa? Engkau adalah anak Allah, Mesias yang hidup. Ya, hanya itu saja. Tidak dikatakan engkau adalah Yesus yang mati menebus segala dosaku. Justru Petrus tidak percaya ketika Yesus memberitakan tentang penderitaannya. Berkali-kali dia Yesus memberitakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi murid-muridnya selalu ragu. Bahkan Petrus mengatakan, semoga itu tidak terjadi kepadamu, kata Petrus kepada Yesus. Ya, dan Yesus memarahi Petrus karena Yesus mengatakan, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi jelas sekali dari situ, Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan. Nah, sekarang kita akan lihat di sini mengapa Paulus mengatakan sebab tidak ada perbedaan. Kapan tidak ada perbedaan? Ya, antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, dan di mana itu bisa kita temukan sebagai jalan damai sejahtera Tuhan saat ini, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan tadi di ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Yunani ini untuk mewakili daripada bangsa lain, ya. Nah, sehingga kita lihat, ya, coba kita lihat lagi penegasan bahwa kita lihat dulu perbedaan di Roma pasal 11 ayatnya yang ke-28. Kita lihat lagi Roma pasal 11 ayatnya yang ke-28. Kita lihat ya. Nah, di sini dikatakan Roma 11 ayatnya yang ke-28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah, musuh Allah. Siapa? Ya, yang dimaksud mereka di sini orang Israel kan? Ya. Dari mana kita tahu? Itu dari ayat sebelumnya, ayat 25 sudah ditegaskan di situ tentang bangsa Israel dan keturunan Yakub, di mana Allah mempunyai perjanjian dengan mereka. Ayat 28, mengenai Injil mereka adalah seteru musuh Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Ya, kita bukanlah kekasih Allah karena nenek moyang. Tidak ada perjanjian Allah dengan nenek moyang kita bahwa kita akan diselamatkan. Kalau bangsa Israel ada perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang mereka? Abraham, Ishak dan Yakub. Bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya adalah umat Tuhan yang dipilihnya, ya, yang dipilih oleh Tuhan. Berdasarkan perjanjian itulah maka orang Israel mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Sedangkan kita tidak ada pengharapan kita di dalam Tuhan berdasarkan janji kepada nenek moyang kita. Tapi kita mempunyai pengharapan di dalam Injil kasih karunia. Amin. Di dalam salib Kristus, disitulah kita mempunyai pengharapan akan keselamatan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau mengenai Injil orang Israel adalah seteru musuh Allah, maka kita bukan seteru Allah mengenai Injil. Tentang Injil justru itulah keselamatan kita. Karena ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi Injil apa ini, Bapak Ibu Saudara? Karena kita akan lihat bahwa di dalam hal Injil kerajaan sorga ada perbedaan. Ya, kita lihat dulu ya perbedaannya apa. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15. Mari saya ajak kita melihat Kisah Rasul pasal 15. Ada perbedaan jelas. Maka kita harus tahu perbedaan itu, ya. Sebab kalau tidak tahu maka kita tidak mengerti apa persamaan yang seharusnya saat ini menjadi sumber damai sejahtera bagi semua orang tanpa perbedaan. Kita lihat dulu perbedaannya. Di Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang pertama, ya jelas sekali di situ, ya. Ayat 1 dikatakan Kisah Para Rasul 15, judul perikopnya di situ adalah sidang di Yerusalem. Ayat 1,
beberapa orang datang dari Judea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Saya bertanya, orang-orang yang memberitakan ini orang percaya atau tidak? Orang percaya. Ini adalah orang-orang kudus dari Yerusalem. Ini adalah orang-orang Yahudi yang percaya, yang sudah diselamatkan. Mereka ini adalah pengikut Petrus, pengikut Yohanes, pengikut Yakobus. Orang-orang yang diselamatkan. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang diselamatkan pada masa pelayanan Yohanes Pembaptis dan pada masa pelayanan Yesus. Apa berita mereka? Berita keselamatan yang mereka sampaikan apa? Ya, berita keselamatan yang mereka sampaikan adalah tidak bisa seseorang diselamatkan tanpa disunat. Jelas ya? Ya, itu adalah berita Injil mereka. Itu adalah berita Injil Petrus, berita Injil yang disampaikan oleh Yohanes, oleh Yakobus, dan semua para penatua di Yerusalem, orang-orang Kristen, orang pengikut Yesus di sana. Ya, itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Mereka ini punya berita adalah tidak bisa diselamatkan seseorang tanpa melakukan sunat yang diwariskan oleh Musa. Itu jelas sekali. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah itu juga Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Ayat 2 kita baca ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Nah, itu. Jadi di situ kita lihat apa? Ada perbedaan. Jadi kita luar biasa firman Tuhan memberikan kepada kita pencerahan sehingga jangan salah mengambil berita dari yang disampaikan di mimbar-mimbar gereja. Jangan salah. Ya, jangan keliru karena itu menentukan keselamatan seseorang saat ini. Bahwa saat ini berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berita Injil kasih karunia Allah, tidak diperlukan sunat untuk keselamatan saat ini. Ya, kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-6. Mari kita lihat. Ya, jadi kalau berita yang disampaikan oleh Petrus, Yohanes, Yakobus, dan juga penatua-penatua, penginjil-penginjil di Yerusalem, sunat adalah suatu keharusan yang sangat penting, ya, untuk keselamatan. Bagaimana dengan berita Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Petrus? Apakah oleh Paulus? Ya, maaf, oleh Paulus. Apakah juga sunat harus dilakukan? Sunat juga penting untuk keselamatan. Kita lihat Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Ya, Galatia pasal 6 ya, ayatnya yang ke-15. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan apa? Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Ya. Hah? Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Amin. Ya, jadi ciptaan baru itu tidak memerlukan sunat. Bapak Ibu Saudara. Ciptaan lama yang memerlukan itu, ya kan? Ya, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus itu dikatakan tidak penting. Bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting adalah ciptaan baru. Karena ciptaan baru ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Dari segala dosa sudah dikuduskan dan sempurna di dalam Dia. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Karena pengertian sunat itu adalah untuk membersihkan dari kotoran, dari kekotoran. Ya. Jadi semua noda sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Ya, jadi kita sudah dibersihkan, sudah disucikan, sudah dikuduskan, maka tidak diperlukan sunat
secara lahiriah lagi seperti itu. Ya, itulah saat ini tidak ada perbedaan. Nah, berita Injil, di dalam berita Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus inilah saat ini tidak ada perbedaan, baik orang Israel maupun orang yang bukan Israel. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena saat ini tidak ada yang namanya program Allah bagi orang Israel sedang berjalan. Yang ada adalah program bagi bangsa lain, ya, yaitu bangsa yang tidak bersunat, yaitu kita. Injilnya adalah, beritanya adalah berita Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya, siapapun, ya, dari bangsa manapun, dari suku manapun, itu dikatakan setiap orang yang percaya langsung diselamatkan, dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, saudara-saudaraku, ya, penegasan daripada Rasul Paulus bahwa melalui Injilnya, melalui kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus yang diterimanya dari Tuhan Yesus, disitulah saat ini tidak ada perbedaan. Kalau Injil yang diberitakan adalah Injil Kerajaan Sorga, ada perbedaan, jelas. Karena Tuhan membedakan bangsa Israel itu adalah kepala dan bangsa-bangsa lain itu adalah ekor. Ya, kalau Tuhan sedang menjalankan program kerajaan sorga melalui bangsa Israel, sekarang itu bukan yang berlaku. Bukan itu yang berlaku sekarang, bukan itu yang dikerjakan oleh Allah saat ini. Ya, bukan pemberitaan Injil kerajaan sorga yang diberitakan oleh Tuhan Yesus saat ini dari sorga. Beritaan Injil kasih karunia Allah itulah yang diberitakan saat ini melalui, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Coba kita lihat lagi di dalam Roma pasal 3. Bagaimana Paulus menegaskan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan saat ini. Ini yang dimaksud di dalam Roma pasal 10 tadi, ya. Biar kita jelas maksudnya. Roma pasal 3 ayat 21. Ya, Roma pasal 3 ayat 21. Ya, sebelumnya kita lihat dulu di ayat 9. Jadi kita lihat damai sejahtera yang universal itu saat ini dibawa oleh Rasul Paulus melalui berita Injil kasih karunia-Nya. Ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-9. Roma pasal 3. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Ya, nggak ada kelebihan daripada orang Yahudi sekarang ini. Nggak, sama sekali tidak ada. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi di bawah pemberitaan Injil kasih karunia Allah, semua manusia telah berdosa. Orang Israel kah? Orang bukan Israel kah? Atau siapapun, semuanya berada di bawah kuasa dosa. Terhubung dengan Adam yang berdosa. Itulah persamaannya, itulah kesamaannya. Ayatnya yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Walaupun bangsa Israel ada bangsa pilihan, ya, mereka bukanlah yang istimewa saat ini. Kedudukan mereka tidak ada keistimewaan saat ini. Seperti yang dibangga-banggakan oleh banyak kelompok saat ini kan, yang membela orang Israel bahwa kalau didoakan bangsa Israel saat ini, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Lah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang mengatakan begitu saat ini? Ya, kalau mereka berpihak kepada bangsa Israel, maka mereka akan lebih diberkati oleh Tuhan. Wah, di mana itu? Dapat dari mana itu kebenaran seperti itu? Ya, itu adalah kebenaran yang membuat perbedaan. Saat ini tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Ya, baik orang Israel maupun bukan Israel, tidak ada, sama semuanya di bawah kuasa dosa. Ya, itulah kebenaran
yang dinyatakan melalui berita Paulus. Jadi berita Pauluslah sekarang yang meletakkan titik puncak daripada kebenaran Allah saat ini, bahwa tidak ada perbedaan. Mau kamu orang Israel, yang dulu kamu adalah orang yang mempunyai keistimewaan di hadapan Allah, itu dulu, sekarang tidak, sama saja semuanya. Kalau orang Israel saat ini tidak percaya pada salib Kristus, mereka juga akan binasa. Nggak ada keistimewaan mereka saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi jangan mengangkat-ngangkat orang Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Betul, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi saat ini bukan itu yang sedang dinyatakan oleh Allah untuk menerima orang saat ini berkenan kepadanya. Salib Kristus adalah puncaknya. Amin. Siapapun dia, dari manapun dia, apapun kedudukannya, apapun sukunya, apapun yang dia miliki, seberapa kaya pun dia, Bapak Ibu Saudara, tidak ada saat ini yang bisa berkenan kepada Tuhan tanpa melalui iman kepada salib Kristus Yesus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dimaksud saat ini tidak ada perbedaan. Roma pasal 10 tadi. Di ayat 11 dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Orang Israel merasa sanggup berbuat baik karena mereka mempunyai hukum Taurat? Tidak. Karena mereka mempunyai sunat? Tidak. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Di sini memang sangat-sangat amazing, luar biasa. Berita Injil kasih karunia Allah yang sangat luar biasa, ajaib, yang dibawa oleh Tuhan Yesus dan disampaikan kepada Paulus. Saat ini tidak ada perbedaan saat ini dalam hal-hal kemampuan, di dalam hal-hal kesanggupan pribadi atau kelompok, di dalam hal-hal kehebatan pencapaian, di dalam hal merasa mempunyai kedudukan yang tinggi saat ini tidak ada. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada orang yang saleh saat ini di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang merasa berbuat baik saat ini. Semuanya hanya bisa berubah menjadi berkenan kepada Tuhan kalau percaya kepada salib Kristus. Amin. Luar biasa. Karena itulah maka di ayat 21 Rasul Paulus menyampaikan dengan sangat jelas di sini, dengan tegas terang benderang. Ayat 21. Paulus katakan, tetapi sekarang, amin. Tapi sekarang apa sekarang? Sekarang di dalam zaman kasih karunia ini, sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, tanpa sunat, tanpa sabat, semuanya, saudara-saudaraku, tanpa baptisan dan seterusnya, ritual-ritual daripada upacara-upacara bangsa Israel. Tanpa hukum Taurat, sekarang kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat itu sendiri dan kitab-kitab para nabi, yaitu ayat 22, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jelas Bapak Ibu Saudara? Di mana tidak ada perbedaan? Di dalam Injil kasih karunia. Kalau orang tidak mengerti Injil kasih karunia Allah, dia selalu berada di luar persamaan. Dia selalu ada di dalam perbedaan itu. Jadi dibedakan saat ini. Bedanya adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus saat ini, salib Kristus, dia akan kehilangan kemuliaan Allah. Di mana itu dikatakan? 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu jadi di luar daripada kebenaran iman kepada Yesus Kristus, dikatakan mereka itu kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma.
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah persamaannya saat ini. Diletakkan secara universal, baik orang Israel maupun orang bukan Israel saat ini. Orang yang percaya itu dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kepada orang Israel berita Injil Kerajaan Sorga bisa nggak cuma-cuma? Tidak bisa, tadi kita sudah dengar. Dikatakan tanpa mereka disunat, mereka tidak bisa diselamatkan. Itu tadi pemberitaan daripada orang-orang di Yerusalem. Tapi melalui Rasul Paulus sekarang kita dengar bahwa oleh karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita telah menuntaskan semua segala penghalang yang menghalangi kita untuk menikmati dan menerima segala berkat Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui salib Kristus Yesus saat ini, itulah yang ditentukan, yang ditetapkan, yang diputuskan oleh Allah menjadi jalan pendamaian bagi semua orang tanpa ada perbedaan. Bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, bukan karena kerja keras, bukan karena pencapaian, bukan karena organisasi apapun yang dibuat oleh manusia. Sama sekali bukan itu yang ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian. Kristus Yesus, salibnya, itulah yang menjadi jalan pendamaian saat ini bagi semua orang. Dan dikatakan tadi apa? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Amin. Ya, bukan dalam hukum Taurat, dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya apa? Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Amin. Pada masa zaman kasih karunia ini Tuhan menunjukkan keadilannya, yaitu supaya nyata bahwa ia benar, Yesus benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Allah membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Pada Yesus Kristus, yaitu salibnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat kemarin itu ya, bahwa mengaku ya Yesus Kristus. Mengaku apa? Bapak Ibu Saudara, mengaku Yesus Kristus begitu saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oke, bagus. Tapi Bapak Ibu Saudara, tanpa mengaku Yesus Kristus yang telah menyelesaikan, menghapuskan semua dosanya, orang saat ini tidak menerima keselamatan. Sekalipun dia mengatakan percaya pada Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang Israel itu, bukan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Ya, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias. Sekarang orang-orang bukan tidak percaya pada Tuhan, mereka semua percaya, sangat tekun, percaya kepada Tuhan, menyatakan segala pelayanan, ibadah, kesungguhan, kesetiaan kepada Tuhan, semuanya ditunjukkan saat ini. Tapi pertanyaannya, mereka percaya enggak pada salib Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa mereka? Disitulah letaknya kebenaran itu bisa terjadi dalam kehidupan seseorang atau tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah saat ini Injil yang menyelamatkan tanpa perbedaan. Tidak ada unsur-unsur yang lain yang bisa ditambahkan kepada penyelesaian segala dosa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi pusat, arah, fokus daripada iman manusia saat ini haruslah kepada pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai. Bukan pada perbuatan-perbuatannya, bukan pada pencapaian-pencapaiannya, bukan pada memelihara sunat,
bukan pada ketekunannya memelihara hukum Taurat dan juga upacara-upacara keagamaan. Ya, manusia cenderung kepada upacara-upacara keagamaan saat ini kan. Ritual-ritual agama sekarang mereka merasa nyaman kalau sudah mengikuti upacara-upacara keagamaan, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di dalam kulit. Ya, itu namanya beragama, bukan beriman namanya itu, Bapak Ibu Saudara. Beragama itu baik, tapi baik belum tentu benar kan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Iya. Baik belum tentu benar. Yang Tuhan mau adalah benar, dan yang benar itu sudah pasti baik. Maka kita dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya. Kita disucikan oleh darahnya. Sehingga tidak ada perbedaan. Semua orang saat ini harus percaya kepada darah Kristus yang sudah menebus, mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Karena itu keselamatan saat ini bukan karena perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana kita tahu itu? Kita lihat lagi di ayat 27. Ya, ayatnya yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Apa dasarnya sekarang orang merasa yakin tentang dirinya bahwa dia mengenal Tuhan? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Ya, tidak. Melainkan berdasarkan iman. Amin. Jadi kalau mau bangga di dalam Tuhan, ya, jangan bangga karena perbuatan-perbuatanmu. Jangan terlalu yakin dengan perbuatan-perbuatanmu, karena perbuatan-perbuatanmu itu dikatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Hanya Yesus yang berbuat baik. Amin. Hanya Yesus yang berbuat baik di hadapan Allah Bapa di surga. Melalui kematiannya di atas kayu salib, itulah perbuatan baik yang total, yang sempurna, yang mulia, Bapak Ibu Saudara, yang suci, yang kudus selama-lamanya. Maka dikatakan sekarang di ayat 28, karena itu kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan. Kalau saat ini manusia mengatakan apa? Ya harus dilakukan, ya kan? Mimbar-mimbar gereja sering dan selalu disampaikan, berbahagialah mereka yang percaya dan yang melakukan. Gitu kan, Bapak Ibu Saudara ya? Ya, selalu dikatakan begitu. Berbahagialah mereka yang percaya dan melakukan. Selalu ditambah-tambahin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada dikatakan Paulus di sini, berbahagialah mereka yang percaya dan melakukan. Tidak ada. Ya. Ayat 28 itu jelas sekali, karena kami yakin. Di sini bukan kami yakin, sebenarnya Paulus katakan kami simpulkan, kesimpulan, konklusi, we conclude, ya, kami menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Bahwa manusia dibenarkan benar di hadapan Allah karena iman dan bukan karena ia melakukan. Bapak Ibu Saudara, bahkan karena melakukan hukum Taurat pun tidak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di ayat 29 dikatakan, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Bukan karena iman dan perbuatan, karena iman dan melakukan. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Karena itu di ayat 31 dikatakan, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Apakah Paulus mengatakan, oh iya, kalau begitu hukum Taurat itu telah dibatalkan, dalam arti bahwa hukum Taurat itu tidak benar menyampaikan bahwa tuntutan daripada hukum Taurat itu adalah upah dosa adalah maut. Apakah Paulus membatalkan itu Bapak Ibu Saudara? Tidak. Itu tetap bahwa tuntutan daripada hukum Taurat itu adalah maut. Karena siapa yang tidak sempurna, dia harus mengalami hukuman dan kematian. Itu tuntutan hukum Taurat Bapak Ibu Saudara.
Ya, sekarang pun begitu. Kalau tidak sempurna di dalam kehidupannya, ya tidak bisa diselamatkan. Makanya setiap orang memerlukan darah Kristus yang menyelamatkan. Itu yang diteguhkan oleh Rasul Paulus di sini. Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ya, kebenaran meneguhkan bahwa hukum Taurat menyatakan siapa yang tidak sempurna pasti akan binasa. Tetapi kebenaran kasih karunia Allah menyatakan siapa yang percaya pasti dibebaskan dari hukuman. Amin. Itu yang diteguhkan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sekarang kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa tidak ada perbedaan dan ada perbedaan. Tidak ada perbedaan saat ini di dalam hal menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Haruslah percaya kepada darahnya yang kudus yang tertumpah di bukit Golgota, menebus segala dosa manusia. Keselamatan saat ini adalah diterima dengan cuma-cuma. Ada perbedaan? Ada perbedaan. Karena apabila Allah menyatakan rencananya melalui bangsa Israel, maka keselamatan datang dari bangsa Israel, bukan dari bangsa lain. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara, kita memahami, mengerti Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah Injil yang sifatnya universal, ya, bukan berarti keselamatan universal berbeda, ya, tetapi keselamatan diterima oleh setiap orang yang percaya tanpa perbedaan. Di dalam kebenaran inilah damai sejahtera Tuhan dinyatakan bagi semua orang saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mengapa kita harus menyampaikan terus berita Injil keselamatan ini? Karena ini adalah berita pendamaian bagi semua orang. Ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk menerima keselamatan secara cuma-cuma yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita melalui iman kepada setiap orang yang percaya. Beritakan terus, sampaikan terus Bapak Ibu Saudara, suarakan terus supaya semua orang mendapat kesempatan untuk mendengarkan Injil keselamatan. Yesus mati hapus segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus pasti masuk surga. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan pagi hari ini yang dapat memberkati, yang begitu memberkati kita semuanya. Ya, terus beritakan tanpa henti supaya ini adalah panggilan bagi semua orang, agar semua orang diselamatkan dan datang pada pengetahuan, pengenalan akan Kristus dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Begitu clear, begitu jelas, terang benderang ya Tuhan. Kebenaran-Mu mencerahkan pikiran kami dan memanggil semua orang. Dengan kesempatan yang ada ini Tuhan, Engkau memanggil semua orang melalui berita Injil keselamatan, supaya semua orang diselamatkan, dan karena iman timbul dari pendengaran. Biarlah Tuhan Yesus diberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Di akhir pekan ini kami sangat bersyukur Tuhan memimpin hidup kami dan menjadikan kami saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi.